Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 Win Said Ali Rahmatullah Tulungagung akan membawakan materi pengaruh kegiatan volunteering terhadap karakter siswa. Sebelumnya di sini kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Dinda Angela Dika Aprilia, Cindy Rahmawati, dan Laila. Yang pertama yang akan saya bawakan adalah daftar isi. Kami memiliki 7 bahasan dan 7 materi di dalam presentasi pada kali ini, yakni yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada rumusan masalah yang pertama, yang ketiga ada rumusan masalah yang kedua, yang keempat ada rumusan masalah yang ketiga, yang kelima ada rumusan masalah yang keempat, yang keenam ada rumusan masalah yang kelima, dan yang ketujuh terakhir adalah kesimpulan. Baik, pendahuluan. Pendahuluan kali ini akan saya bawakan. Kegiatan volunteering adalah kegiatan di luar sekolah dengan melibatkan kerjasama antara siswa dan masyarakat umum yang dimana siswa harus mau dan mampu ikhlas membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Kegiatan volunteering antara lain terdiri atas kerja bakti, pembersihan lingkungan, dan kegiatan-kegiatan lain yang dianggap memiliki dampak positif bagi siswa. Mengenai kegiatan volunteering, siswa akan mendapatkan input yang baik, diantaranya dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, memupuk atau mengembangkan sikap tanggung jawab, peduli sesama, peduli lingkungan, dan lain sebagainya. Baik, materi pertama akan saya jelaskan. Pengaruh kegiatan volunteering terhadap perkembangan karakter siswa di sekolah. Pengaruh ini memberikan peningkatan self-esteem. Self-esteem sendiri meliputi keterampilan sosial yang di dalamnya terdapat keterampilan komunikasi, keterampilan kepemimpinan, keterampilan pembacaan masalah, dan keterampilan motivasi. Jika dikaitkan dengan work-related attitudes, menjadi sukarelawan dapat membantu individu untuk mengembangkan keterampilan dalam bekerja yang pada gilirannya membuat mereka lebih berkualitas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dari aspek kemanusiaan, kegiatan semacam volunteering membuat anak-anak dan remaja mampu menjadi pribadi yang mengembangkan rasa empati dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Ketika volunteering dilakukan sejak dini, maka sukarelawan atau volunteer tersebut cenderung akan terlibat dalam berbagai kegiatan serupa di masa depannya. Jadi jika bisa saya tarik kesimpulan bahwa kegiatan volunteering semacam ini harus dikembangkan dikarenakan jika siswa hanya dikungkung pembelajaran dan materi di dalam kelas saja, maka menurut saya itu tidak cukup karena siswa itu akan merasa bosan dan dia akan berperan hanya untuk mendengarkan guru, tapi tidak berperan langsung di dalam masyarakat. Jika siswa mengikuti kegiatan volunteering ini, otomatis siswa akan terjun langsung ke dalam masyarakat, akan melihat langsung keadaan langsung di dalam masyarakat seperti apa saja kesusahan-kesusahan di dalam masyarakat. Maka mereka tuh juga akan memiliki empati, memiliki evaluasi terhadap diri sendiri, memiliki rasa bersyukur. Jika dirinya itu masih bisa bersyukur karena bisa menepati bangku sekolah, karena banyak sekali contohnya di luar sana itu yang mungkin belum bisa sekolah karena dikarenakan biaya dan lain-lain. Nah, salah satu contohnya ini, kegiatan volunteering ini juga dapat memupuk rasa mandiri terhadap siswa. Siswa mandiri terhadap pemecahan masalah yang ada di luar kelas. Nah, hal-hal seperti ini harus terus dikembangkan, harus terus dilakukan untuk kebaikan dan kemanfaatan siswa sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya adalah aspek karakter yang berkembang melalui keterlibatan siswa dalam kegiatan volunteering di sekolah. Yang pertama adalah empati dan kepedulian sosial. Kegiatan volunteering di sekolah membuka peluang bagi siswa untuk berinteraksi langsung dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk dengan individu-individu yang mungkin dapat menghadapi tantangan hidup yang berat. Saat siswa berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan bantuan untuk lansia dari keluarga prasejahtera atau komunitas yang terdampak bencana, mereka melihat dan merasakan sendiri kondisi kehidupan yang dihadapi oleh orang-orang
yang dihadapi oleh orang-orang. Melalui pengalaman langsung ini, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mengalami keterlibatan emosional yang mendalam. Yang kedua adalah tanggung jawab. Melalui kegiatan volunteering, siswa belajar mengambil peran dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Ketika mereka terlibat dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat, mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan yang telah diberikan kepada mereka. Proses ini mengajarkan mereka arti penting dari rasa tanggung jawab dan mengajarkan bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan memiliki konsekuensi yang dapat mempengaruhi banyak pihak. Dan yang ketiga adalah kerjasama dan kemampuan berkolaborasi. Kegiatan volunteering seringkali melibatkan kerjasama tim yang intens di mana siswa harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, mereka belajar untuk menghargai bahwa setiap anggota tim memiliki peran dan kontribusi yang unik, baik dalam keterampilan, pengetahuan, maupun pandangan. Yang keempat adalah komunikasi dan keterampilan interpersonal. Siswa berpeluang berharga untuk berinteraksi dengan berbagai individu dari latar belakang, usia, dan pengalaman yang beragam. Dalam situasi ini mereka belajar untuk berkomunikasi secara efektif agar dapat memahami kebutuhan orang lain dan menyampaikan ide atau instruksi dengan jelas. Melalui interaksi yang intens, siswa terlatih untuk mendengar secara aktif, menanggapi dengan empati, dan menyesuaikan gaya komunikasi mereka sesuai dengan lawan bicara mereka. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Kegiatan volunteering di sekolah memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengasah keterampilan kepemimpinan mereka dalam beberapa kegiatan seperti dengan diberi tanggung jawab untuk memimpin proyek atau mengordinasi aktivitas tertentu baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dengan posisi ini mereka belajar mengambil peran yang lebih besar yang memerlukan kepercayaan diri dalam membuat keputusan, mengarahkan anggota tim, dan memastikan tugas berjalan dengan baik. Dan untuk materi selanjutnya adalah kontribusi kegiatan volunteering dalam pembentukan sikap positif. Ada 4, yaitu yang pertama pengembangan empati, yang kedua peningkatan tanggung jawab, yang ketiga pengembangan kepedulian sosial, dan yang terakhir atau yang keempat adalah memupuk sikap pro-sosial lainnya. Dan yang pertama adalah pengembangan empati. Kegiatan volunteering memberikan siswa kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan individu atau kelompok yang memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda. Dalam interaksi ini siswa berhadapan dengan kenyataan sosial yang mungkin belum pernah mereka alami sendiri, misalnya saat membantu di bangku asuhan. Dengan menghadapi situasi ini secara langsung, siswa belajar memahami perasaan dan perspektif mereka yang mereka bantu, yang akhirnya memperkuat kepekaan mereka terhadap kondisi orang lain. Yang kedua adalah peningkatan tanggung jawab. Siswa yang terlibat dalam kegiatan volunteering seringkali diberikan tanggung jawab yang nyata dalam pelaksanaannya, mulai dari mengatur waktu, berkoordinasi dengan anggota tim, dan yang lainnya. Dalam lingkungan yang kurang formal namun tetap terstruktur seperti ini, siswa memiliki ruang untuk mengembangkan keterampilan manajemen dan kepemimpinan yang mereka miliki. Yang ketiga adalah pengembangan kepedulian sosial. Keterlibatan dalam kegiatan volunteering memberikan siswa kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan dan komunitas di sekitar mereka. Melalui interaksi ini, mereka belajar memahami berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di masyarakat. Dan yang terakhir adalah memupuk sikap pro-sosial lainnya. Kegiatan volunteering tidak hanya fokus pada pengembangan empati, tanggung jawab, dan kepedulian sosial, tetapi juga memberikan siswa kesempatan untuk mempraktikkan sikap pro-sosial lainnya seperti
mawanan, gotong royong, dan kejujuran melalui berbagai pengalaman yang mereka miliki untuk memberikan harapan tanpa memberikan harapan imbalan yang merupakan inti dari kedermawanan. Ketika siswa terlibat dalam kegiatan yang mendukung komunitas seperti membantu di panti asuhan dan lain sebagainya, mereka dapat memiliki dampak besar dari kehidupan orang lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan volunteering dalam pembentukan karakter siswa di sekolah. Di era pendidikan yang kompetitif, pengembangan karakter siswa telah menjadi fokus utama di sekolah. Aktivitas volunteering pada siswa berpotensi membentuk karakter siswa seperti empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Namun, terdapat beberapa faktor dukungan dan hambatan terhadap kegiatan tersebut. Oleh karena itu, maka perlu beberapa elemen yang mempengaruhi partisipasi siswa pada kegiatan volunteering agar program-program tersebut dapat terlaksanakan dengan efisien dan dapat memberikan manfaat yang baik dalam pembentukan karakter siswa. Dalam faktor pendukung yang pertama yaitu dukungan pihak sekolah. Sekolah juga perlu mendukung kegiatan volunteering. Jika sekolah memberikan tempat untuk berkumpul, alat-alat yang diperlukan, atau waktu khusus untuk kegiatan ini, siswa akan merasa tersemangat. Dukungan dari guru dan staf sekolah juga dapat membantu menginspirasi siswa agar lebih banyak berperan. Yang kedua yaitu keterlibatan orang tua dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat juga perlu ikut terlibat. Ketika anak-anak melihat orang tuanya datang bersama mereka, ia merasa itu sangat positif. Ini membantu anak-anak merasa bangga dan semangat untuk membantu. Masyarakat juga membantu siswa dengan cara yang meningkatkan motivasinya. Dari sudut pandang moral, anak-anak melihat seberapa banyak masalah masyarakat yang dapat mereka selesaikan. Yang ketiga yaitu adanya SOP yang jelas. SOP atau prosedur operasional standar adalah panduan yang membantu siswa memahami apa yang harus dilakukan dalam kegiatan volunteering. Adanya aturan dan langkah-langkah yang harus diambil memudahkan siswa untuk menjalankan tugas mereka. Ini juga membantu mereka memahami tanggung jawab dan mengembangkan disiplin. Yang keempat yaitu motivasi internal siswa. Motivasi dari dalam diri siswa sangat penting. Siswa yang ingin membantu orang lain dan belajar dari pengalaman biasanya lebih berhasil dalam kegiatan volunteering. Jika siswa memiliki rasa ingin tahu dan kepedulian terhadap orang lain, mereka akan lebih aktif berpartisipasi. Yang kelima yaitu pelatihan dan pengembangan keterampilan. Sebelum terlibat dalam kegiatan volunteering, pelatihan bisa sangat membantu. Pelatihan ini bisa berupa cara berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, atau keterampilan lainnya yang diperlukan. Dengan pelatihan, siswa akan merasa lebih percaya diri saat menjalankan tugas mereka. Yang keenam yaitu lingkungan sosial yang positif. Lingkungan di sekitar siswa juga berpengaruh besar. Jika mereka berada di lingkungan yang mendukung, di mana teman-teman dan guru saling menghargai, mereka akan merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi. Hubungan baik antara semua pihak membuat pengalaman volunteering menjadi menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan yang relevan dan menarik. Kegiatan volunteering yang menarik dan relevan dengan minat siswa akan membuat mereka lebih antusias. Misalnya, jika siswa suka berkebun, program volunteering di taman kota bisa jadi sangat menarik bagi mereka. Ketika siswa merasa terhubung dengan kegiatan tersebut, mereka cenderung lebih berkomitmen untuk ikut serta. Untuk selanjutnya yaitu faktor penghambat. Yang pertama, kurangnya motivasi dan komitmen. Motivasi yang rendah dari siswa untuk terlibat dalam kegiatan volunteering dapat menjadi penghambat utama. Ketika siswa tidak memiliki dorongan internal atau pemahaman yang jelas tentang manfaat dari kegiatan tersebut, mereka cenderung tidak berpartisipasi secara aktif. Penelitian menunjukkan bahwa motivasi volunteer sering kali dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya di sekitar mereka. Yang kedua yaitu keterbatasan waktu dan sumber daya.
Siswa seringkali memiliki jadwal yang padat dengan kegiatan akademik dan ekstrakurikuler lainnya. Keterbatasan waktu ini dapat mengurangi kesempatan mereka untuk terlibat dalam kegiatan volunteering. Selain itu, kurangnya sumber daya seperti dukungan dari sekolah atau komunitas juga dapat membatasi partisipasi siswa. Yang ketiga yaitu keterampilan interpersonal yang rendah. Kemampuan siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dalam kelompok sangat penting dalam kegiatan volunteering. Jika siswa tidak memiliki keterampilan interpersonal yang memadai, mereka mungkin merasa canggung atau tidak nyaman saat berinteraksi dengan relawan lain atau dengan masyarakat yang dilayani, sehingga mengurangi efektivitas program. Yang terakhir yaitu persepsi negatif terhadap kegiatan volunteering. Beberapa siswa mungkin memiliki persepsi negatif terhadap kegiatan volunteering, menganggapnya sebagai tugas atau beban tambahan daripada kesempatan untuk belajar dan berkembang. Hal ini dapat mengurangi minat mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam program-program tersebut. Untuk selanjutnya yaitu peran guru dan pihak sekolah dalam mendukung kegiatan volunteering yang berdampak positif terhadap karakter siswa. Yang pertama, peran guru yaitu menjadi fasilitator dan motivator. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan minat dan bakat mereka dalam kegiatan volunteering. Mereka dapat memotivasi siswa dengan menunjukkan manfaat dari kegiatan tersebut, baik untuk pengembangan diri maupun kontribusi kepada masyarakat. Yang kedua yaitu peran guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru dapat memberikan arahan dan dukungan kepada siswa dalam memilih jenis kegiatan volunteering yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Hal ini membantu siswa merasa lebih percaya diri dan terlibat secara aktif dalam program-program yang ada. Yang ketiga, peran guru menjadi penghubung dengan komunitas. Guru juga berperan sebagai penghubung antara sekolah dan komunitas. Mereka dapat menjalin kerjasama dengan organisasi atau lembaga yang menyediakan kesempatan volunteering, sehingga siswa memiliki akses untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu peran pihak sekolah. Yang pertama yaitu penyediaan program dan fasilitas. Sekolah harus menyediakan program-program volunteering yang terstruktur dan fasilitas yang mendukung, seperti ruang untuk pelatihan atau informasi mengenai kegiatan sukarela. Dengan adanya program yang jelas, siswa akan lebih termotivasi untuk ikut serta. Yang kedua yaitu membangun budaya volunteering. Pihak sekolah perlu membangun budaya volunteering di lingkungan sekolah dengan mengadakan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya kegiatan sukarela. Ini dapat menciptakan kesadaran di kalangan siswa tentang nilai-nilai sosial dan tanggung jawab tentang masyarakat. Yang ketiga yaitu evaluasi dan apresiasi. Sekolah juga harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan volunteering yang dilakukan oleh siswa dan memberikan apresiasi atas partisipasi mereka. Penghargaan ini dapat meningkatkan semangat siswa untuk terus berkontribusi dalam kegiatan sosial. Baik, kesimpulan pada presentasi kali ini yakni kegiatan volunteering sangat berpengaruh bagi pembentukan akhlak dan moral seorang siswa. Kegiatan positif seperti ini harus selalu diupayakan terus berjalan. Kegiatan volunteering dapat membantu siswa memiliki sikap empati, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan berinteraksi atau berkomunikasi dengan banyak orang. Kegiatan volunteering juga secara tidak langsung membuat siswa memiliki jiwa dan keterampilan kepemimpinan yang baik. Pengalaman-pengalaman belajar di luar kelas seperti ini sangat berperan penting dalam pembentukan dan pembangunan karakter positif dari pribadi siswa di masa yang akan datang. Baik, cukup sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Saya mewakili teman-teman saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan kata atau perbuatan yang kurang berkenan pada hati kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.